Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clarin Delta Barat dari SMA Tarakanita 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai makalah penelitian yang telah saya buat di bidang fisika dengan judul Efektivitas Warna Spektrum Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung. Studi pustaka yang pertama yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan jenis gelombang yang terdiri dari dua bidang, yaitu bidang listrik atau elektro dan bidang magnetik, sehingga tidak memerlukan medium untuk merambat. Energi elektromagnetik tergantung dari panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan cahaya. Persamaan yang menghubungkan variabel tersebut yaitu panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Yang kedua ada spektrum cahaya. Spektrum cahaya merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata komponen warnanya. Setiap warna memiliki panjang gelombangnya masing-masing. Yang paling besar yaitu ada merah dengan panjang gelombang 620 hingga 750 nanometer, dan yang terkecil yaitu warna ungu dengan panjang gelombang 380 sampai 450 nanometer. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung tinggi setiap batang tanaman kangkung yang berbeda-beda perlakuan cahaya selama 10 hari lamanya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu ada 5 bohlam lampu LED 3 watt dengan warna yang berbeda-beda, ada merah, jingga, kuning, hijau, dan biru. Fitting lampu sepanjang 3 meter, gunting, perekat, wadah bervolume 200 ml, 25 plastik polybag, 5 kardus, penggaris atau alat ukur tinggi lainnya, sendok plastik, biji benih kangkung, media tanam organik atau pupuk, dan air sebanyak 200 ml. Langkah-langkah kerja yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menyiapkan semua alat dan bahan. Yang kedua menjemur biji kangkung di bawah sinar matahari selama kurang lebih 30 menit. Yang ketiga menyediakan 5 plastik polybag yang sudah dilubangnya untuk aliran air. Yang keempat menuangkan media tanam atau pupuk ke dalam polybag secukupnya. Yang kelima memasukkan biji kangkung dan meletakkannya di bawah permukaan tanah dalam polybag. Lalu melubangi atas kardus sesuai dengan ukuran fitting lampu yang nantinya akan dipasang lampu LED. Lalu menyalakan lampu yang berbeda-beda di setiap kardus, dan menyiram tanaman serta merawatnya dengan rutin setiap pagi atau sore. Dan yang terakhir yaitu amati perubahan pertumbuhan tinggi tanaman setiap harinya. Hasil data dan pembahasan. Yang pertama yaitu efektivitas dan kualitas pertumbuhan kangkung dari setiap warna spektrum cahaya. Perlakuan warna spektrum cahaya yang berbeda-beda dapat menimbulkan perbedaan tinggi juga terhadap setiap tanaman kangkung per harinya. Kualitas daun yang dihasilkan juga terlihat segar dan terang meski tanpa bantuan cahaya matahari. Lalu tanaman kangkung dengan spektrum cahaya warna merah memiliki lebih jumlah banyak batang dan daun yang lebih banyak daripada tanaman dengan spektrum cahaya lainnya. Sedangkan tanaman yang dengan spektrum cahaya biru memiliki jumlah batang dan daun yang paling sedikit dari antara spektrum cahaya warna lainnya. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar panjang gelombang yang digunakan, maka semakin bagus juga hasil tanamannya. Begitu pula sebaliknya. Nah, kelebihan dalam menanamnya yaitu tanaman dapat bertumbuh dengan waktu yang singkat dan juga tidak memakan banyak lahan. Yang kedua yaitu percepatan pertumbuhan kangkung dari metode tanam menggunakan spektrum cahaya yang berbeda-beda. Hasil data mendukung pernyataan bahwa pertumbuhan tanaman kangkung dengan spektrum cahaya warna merah bertumbuh lebih pesat dibandingkan dengan perlakuan warna lainnya. Sementara dengan spektrum cahaya warna jingga tidak jauh berbeda dari warna merah. Lalu spektrum cahaya warna kuning awalnya bertumbuh dengan pesat namun kian melambat. Warna hijau yaitu memiliki pertumbuhan yang statis atau konstan, dan yang terakhir yaitu percepatan dengan spektrum cahaya warna biru yaitu lambat. Penyebab hal tersebut terjadi karena panjang gelombang yang dimiliki oleh warna merah lebih besar dibandingkan warna lainnya yaitu sebesar 620 hingga 750 nanometer, sehingga dapat membantu mempercepat laju fotosintesis pada tanaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa spektrum cahaya warna merah yang paling efektif bagi klorofil untuk melakukan proses fotosintesis dan pertumbuhan. Dan spektrum cahaya warna biru tidak efektif bagi pertumbuhan tanaman. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama yaitu panjang gelombang dan frekuensi mempengaruhi efektivitas setiap warna dari spektrum cahaya terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Proses penanaman dan spektrum cahaya juga dapat menghasilkan kualitas tanaman yang baik meskipun tanpa bantuan cahaya matahari. Yang kedua, pertumbuhan tanaman dengan spektrum cahaya merah lebih cepat dibandingkan tanaman dengan spektrum cahaya lainnya. Dan tanaman yang memiliki pertumbuhan paling lambat yaitu dengan spektrum cahaya warna biru. Hal ini terjadi karena cahaya lampu warna merah memiliki panjang gelombang yang lebih besar sehingga dapat mempercepat laju fotosintesis pada tanaman. Semakin besar panjang gelombang yang dimiliki oleh suatu warna, maka semakin bagus pula hasilnya, begitu pula sebaliknya.
Sekian presentasi dari makalah yang telah saya buat. Terima kasih telah mendengarkan. Salam sejahtera untuk kita semua.